Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadiran Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum itu, kami pada kesempatan kali ini dari Universitas Jambi ingin sharing serta diskusi kepada Bapak Ibu sekalian yang dimana mengenai topik kami yang kami ambil itu tentang pertanian berkelanjutan. Memang mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar apa itu pertanian, namun kami ingin berdiskusi lebih lanjut bersama Bapak Ibu bagaimana perkembangan sekarang dengan catatan apa yang terjadi di lapangan. Dan perkenalkan, sebelumnya saya Frans Samuel Ababan sebagai MC yang dimana nantinya saya akan membantu acara kita ini dari awal sampai berakhir. Yang terhormat Kepala Desa beserta jajarannya dan juga yang terhormat Ketua Gapoktan beserta Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Baik, sebelum acara ini dimulai, saya buka kepada Rizky sebagai pemandu doa pada kesempatan kali ini. Kepada Rizky saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan acara, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa menurut kepercayaan agama Islam, dan untuk teman-teman yang non-muslim bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan caranya sendiri. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma adina bi ilmi wa zayyina bi hilmi wa akrina bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika minas sifah wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika an nudilla aw nudalla an nazilla aw nazalla an nazlima aw nuzlima an najhala aw najhala alaina. Allahumma zilh dzata banina wa alif baina qulubina wa hadina subul salam wa najjana minaz zulumati ila nur wa jannibna fawahisa ma zahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma tahlana abwaaba rahmatika wa sahhil lana abwaaba rizqika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa yang saya hormati Ketua Kelompok Tani, anggota kelompok yang hadir pada hari ini, dan yang saya muliakan anak-anak Dipanggil Isa. Inja yang sempat hadir dalam hari ini dalam rangka petani berkelanjutan yang mana pada hari ini mengadakan acara di Balai Desa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tak lupa juga kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita pada hari ini sempat hadir di Balai Desa ini, yakni dalam rangka petani berkelanjutan. Dan juga tak lupa juga kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam rangkaian ini marilah kita sama-sama
mengikuti acara ini, yakni dalam rangka petani berkelanjutan yang mana dibimbing oleh adik-adik kita yang dari India. Kami juga mengucapkan banyak ribuan terima kasih karena telah dapat memberi tema pada kami pada hari ini. Mungkin dapat memberi pelajaran bagi kami kan, yakni dalam penyuluhan pupuk kan. Nah, mungkin dapat kita ikuti kan, mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua kan. Maka dari itulah saya tidak banyak mukadimah lagi. Saya rasa cukup hanya di sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kata sambutan dari perwakilan dari kami yaitu saudari Florasita, mungkin dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kepala Desa Sungai Duren, yang kami hormati Kepala Tani, dan juga yang kami banggakan para petani dari Sungai Duren serta rekan-rekan saya R004 yang membersamai saya pada hari ini. Sebelumnya kami R004 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi mengucapkan terima kasih banyak kepada Tani dan juga kepada Kepala Ketua Tani yang membersamai kami pada hari ini dan juga mau meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami untuk sharing dan juga saling berbagi pengalaman dalam lingkup pertanian. Pada kali ini kami membawa tema yaitu pertanian berkelanjutan, yang dimana kami harap bahwa materi yang kami bawa ini dapat diaplikasikan ke dalam pertanian di Desa Sungai Duren dan juga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dari kata sambutan Kepala Tani dan juga perwakilan dari kami, mungkin lanjut saja kita langsung ke pemaparan materi Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu kepada yang berkompeten dapat menyampaikan materi pertama yaitu saudara. Baik, terima kasih kepada MC. Perkenalkan, nama saya Florasita Gratia Tarihoran. Saya sebagai pemateri di awal dalam sesi pertemuan kita kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertanian berkelanjutan. Apa sih pertanian berkelanjutan itu? Dan apa yang membedakan antara pertanian berkelanjutan dengan pertanian lainnya? Apakah bertani ya tinggal lanjut atau tidak memperhatikan unsur-unsur yang lain? Akan kami bahas pada sesi kali ini. Pengertian pertanian berkelanjutan merupakan pendekatan budidaya yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang, menggabungkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial agar kondisi pertanian berkelanjutan tanpa merusak tanah, air, dan keanekaragaman hayati. Nah, jadi pertanian berkelanjutan itu di mana para petani mengelola lahan dan mengelola hasil panen bukan hanya untuk kebutuhan di masa sekarang, akan tetapi berkelanjutan sampai kebutuhan yang akan mendatang, di mana hasil pertanian itu dapat kita nikmati saat ini, kemudian bisa dinikmati juga oleh anak cucu kita di masa mendatang. Dan juga pertanian berkelanjutan berfokus kepada pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, pengurangan pestisida kimia, perbaikan kualitas tanah, dan terakhir kesejahteraan petani dan keadilan rantai usaha. Mengapa sih pertanian berkelanjutan itu penting? Yang pertama, ketahanan pangan dan jangka panjang. Dan seperti kita ketahui, pemerintah sekarang lagi gentar-gentarnya mengadakan program swasembada pangan yang dimana diharapkan pangan dapat tahan panjang, tidak terputus dan berkelanjutan sampai masa-masa mendatang. Yang kedua, ada perlindungan lingkungan, mengurangi emisi, degradasi lahan, dan penggunaan bahan kimia. Yang ketiga, kesehatan tanah, rotasi tanaman, pupuk organik, menjaga kesuburan, dan juga mencegah erosi. Seperti yang kita tahu sekarang di Sumatera ini lagi banyaknya bencana alam ya. Itu juga pertanian berkelanjutan dapat
memberikan manfaat agar tidak terjadinya erosi dan bencana alam lainnya. Selanjutnya, menghemat biaya produksi. Jadi selain pertanian berkelanjutan itu bermanfaat untuk lingkungan, juga pertanian berkelanjutan itu bisa ada menambahkan pada sektor ekonomi. Jadi mengurangi biaya produksi petani yang umumnya banyak bisa jadi berkurang. Terus ada adaptasi terhadap perubahan iklim. Iklim di Indonesia ini kan sekarang sudah tidak bisa diprediksi, apalagi BMKG dari pertanian berkelanjutan memberikan dampak bisa mengadaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, tanaman lebih kuat menghadapi cuaca ekstrim, kekeringan dan juga kesenangan hama. Yang terakhir, meningkatkan pendapatan jangka panjang. Jadi pertanian berkelanjutan itu tidak hanya pendapatannya itu berhenti sampai tahun itu aja, tapi berkelanjutan terus kemudian sampai nanti masa mendatang. Selanjutnya, apa yang dapat terjadi dari pertanian berkelanjutan? Yang pertama, tanah lebih subur karena penggunaan bahan organik dan konservasi tanah. Yang kedua, erosi berkurang, struktur tanah membaik. Yang ketiga, iklim lebih stabil karena pengurangan emisi dan peningkatan penyerapan karbon dalam tanah. Selanjutnya, biaya produksi menurun. Terus juga ada kesadaran lingkungan masyarakat yang membaik, biasa lebih hijau dan juga bersih. Terakhir, petani dapat mewariskan lahan dalam kondisi sehat pada generasi berikutnya. Jadi diharapkan bahwa nanti generasi selanjutnya atau mungkin kami mahasiswa ketika mendapatkan lahan dari petani bisa kami olah kembali, tidak hanya berhenti di petani yang sudah dewasa dan selanjutnya. Nah, bagaimana sih caranya mewujudkan pertanian berkelanjutan? Yang pertama itu ada pengolahan lahan dan sumber daya alam secara bijak agar pertanian bisa berlanjut jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Yang kedua, menjaga kesuburan tanah dengan cara mengurangi penggunaan pupuk bahan kimia berlebihan, beralih menggunakan pupuk organik, dan juga melakukan rotasi tanaman. Yang ketiga, efisiensi penggunaan air dengan cara menggunakan irigasi tetes, penampungan air hujan. Terakhir, bertujuan agar memenuhi kebutuhan pangan sambil menjaga alam, kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Nah, selanjutnya pertanian berkelanjutan itu dapat diwujudkan dengan 3 unsur, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Pertama itu ada aspek ekonomi, juga ada aspek sosial, dan terakhir juga ada aspek ekologi. Untuk aspek ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk para bapak dan ibu, tadi ada kesalahan bahwa dari aspek sosiologi dulu semua. Sosiologi. Untuk semuanya selamat pagi. Saya tanya nih, bapak ibu udah makan belum? Belum. Jadi tadi kami ada, belum ya? Kami ada sediakan sedikit snack Pak, boleh sambil dimakan ya Pak. Oke, kita masuk pada aspek sosial. Nah, di sini yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial. Nah, di mana di sini kita tahu bahwa baik, saya lanjut. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial. Di mana kita tahu bahwa pertanian berkelanjutan itu bukan hanya memikirkan hasil panen saja, namun kita harus mengetahui bahwa ikatan sosial itu penting. Di mana itu yang pertama itu harus berfokus pada kualitas hidup bagi masyarakat itu sendiri. Di dalam konteks ini, pertanian berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan lingkungan saja, bahwa aspek sosial itu sangat penting. Tentu ini mendorong bagi antar petani. Nah, kemudian kenapa aspek sosiologi itu penting, sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang pertama itu peningkatan pertanian berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan petani melalui praktik pertanian yang lebih efisien dan produktif. Nah, dengan demikian petani dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pertanian berlanjut itu dari segi secara kita melakukan keberlanjutan tentu akan memberikan hasil pangan yang lebih sehat. Dengan cara kita mengubah dari tadi itu yang disampaikan oleh teman saya, mengubah pertanian konvensional menjadi pertanian berkelanjutan, tidak lagi bergantung pada bahan-bahan kimia dan pestisida sintetis lainnya. Kemudian yaitu kita ada pada pemberdayaan perempuan. Saat ini kita tahu bahwa biasanya perempuan itu cenderung disepelekan atau bahkan tidak dihargai. Namun kita perlu tahu bahwa dalam aspek sosial ini perempuan
bantuan itu sendiri itu sangat penting. Mereka dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah kemudian saya mau nanya sedikit sama Bapak dan Ibu. Kalau di sini ini saya bertanya ya Pak Bu. Kalau untuk pertanian kita masih gunakan gotong royong nggak Pak Bu? Kayak saling bantu. Masih ya Pak. Nah itu dia tadi dari pertanian sosial ini dari aspek sosial bahwa pelestarian budaya lokal tadi itu gotong royong termasuk salah satunya. Bahwa kita tahu sekarang ya dari beberapa kami lakukan wawancara seperti contoh di Desa Kedemangan itu bahkan sudah tidak ada, mereka lebih cenderung sendiri-sendiri, tidak ada lagi, bahkan tidak tergabung dalam kelompok tani, mereka tuh cenderung sendiri-sendiri. Tapi sangat keren bahwa Sungai Duren masih menerapkan itu sampai detik ini ya. Dan harapan kami bahwa di kedepannya bagi kami anak cucu nanti bisa memberlanjuti dari gotong royong bersama ini. Mungkin sedikit dari saya Pak, salah kata saya mohon maaf. Baik Bapak Ibu, saya di sini membahas tentang aspek ekonominya. Nanti kami membuat tentang JMS. JMS itu Jada Micro Solution. Di sini nanti pembuatan JMS itu akan berdampak pada aspek ekonomi, yaitu hemat biaya produksi. Bapak Ibu sekalian pasti sekarang merasa bahwa segala barang-barang atau apa-apa sekarang serba mahal. Tak terkecuali tentang pertanian, mulai dari pupuk yang mahal, terkadang pupuk yang tidak ada. Nanti di sini kami akan datang membuat JMS. JMS itu nanti terbuat dari kentang, terus daun kering, terus air bersih yang mudah diaplikasikan Bapak. Dan itu yang kedua, mudah dijumpai dan diproduksi. Dibilang mudah dijumpai dan diproduksi Bapak Ibu sekalian karena bahan-bahannya tersedia di sekitar kita. Kita tidak sulit menjumpainya karena bahan-bahannya mudah ditemui Bapak. Kalau tidak ada kentang bisa diganti nanti menjadi entah jagung, entah bahan lainnya, bahan yang busuk. Yang ketiga, praktis dalam aplikasinya. Dalam pengaplikasian JMS ini nanti Bapak-Bapak, kita cuma perlu menyemprotnya atau menyiramnya secara langsung. Tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Anak-anak kecil juga nanti bisa ikut kerja di ladang karena pupuk ini tidak terlalu berbahaya karena tidak mengandung unsur kimia. Pendapatan dan dalam meningkatkan. Ini mungkin dibilang meningkat karena pembuatan JMS ini tidak memerlukan banyak biaya Bapak Ibu. Hanya memerlukan cuma bahan-bahan yang tadi yang bisa menggantikan pengganti pupuk kimia. Dan pupuk ini sama seperti manfaatnya seperti pupuk kimia yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang selanjutnya meningkatkan kemandirian petani. Dibilang meningkatkan kemandirian petani karena pembuatan pupuk ini nanti semuanya bisa. Tak terkecuali orang yang awam melakukannya. Karena kita hanya cuma melakukan pengaplikasiannya itu cuma menyediakan drum, terus kentangnya dulu nanti direbus, lalu dimasukkan ke dalam apanya dengan air bersih dan garam, tunggu beberapa minggu atau beberapa hari, nanti pupuknya jadi sudah siap. Selanjutnya meningkatkan produktivitas tanaman. Seperti yang saya bilang tadi Bapak-Bapak, pupuk yang kami buat ini sama manfaatnya dengan penggunaan pupuk kimia. Namun kalau penggunaan pupuk kimia itu bisa lambat laun merusak tanah. Namun untuk
Jemes nanti ini bisa membuat kesuburan tanah dan mengurangi biaya untuk membeli pupuk kimia. Baik, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin dari apa yang dijelaskan teman-teman saya tadi mengenai pertanian berkelanjutan, mungkin ada 3 pilar yang harus kita ketahui, Pak. Bahwasannya yang pertama tadi ada dari aspek ekonomi, lalu sosial, dan yang terakhir ini ekologi. Saya akan membahas tentang aspek ekologi. Jadi aspek ekologi ini berhubungan dengan alam. Dan bapak-bapak sekalian pun pasti tahu bahwasannya bertani itu berkaitan erat dengan alam. Nah, jadi apa yang terjadi pada aspek ekologi? Yang pertama itu ada masalah yang dialami. Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya kalau di sini itu sampah-sampahnya itu atau hasil panen atau ibu-ibu mungkin hasil dari masak sayur-sayuran itu biasa dibuang atau diolah? Dibuang ya. Sebagian besar ada yang dibuang, ada yang diolah. Ada yang sudah diolah nih Pak? Belum? Nah, mungkin ada baiknya kita ketahui bahwasannya sampah itu sebenarnya bukan masalah, tapi bisa jadi hal yang bermanfaat bagi kita, bisa jadi solusi. Mungkin apa yang terjadi di desa ini bukan karena penduduknya, tetapi karena tempat pengolahannya yang belum ada. Yang perlu kita ketahui, sebelum adanya tempat itu, kita perlu menanam kesadaran diri. Yang pertama mungkin di tempat ini belum ada tempat untuk mengakses sampah-sampahnya mungkin ya Pak ya. Belum ada tempat rumah di mana kita bisa membuat pupuk organik atau alami Pak. Mungkin yang perlu kita ketahui dengan hal sederhana, kita mungkin bisa memilah mana yang bisa dijadikan pupuk dan tidak. Seperti mungkin sayur-sayuran dari ibu-ibu tadi, bekas masak, mungkin bapak-bapak di ladang habis memanen ada seperti yang bisa dibuang gitu Pak. Nah itu bisa digunakan. Limbah organik ini jika menumpuk, efeknya apa coba Pak? Kira-kira akan baik untuk tanah atau akan menjadi pencemaran? Akan menjadi pencemaran bukan? Nah, kebiasaan masyarakat ini biasanya terjadi dengan cara kumpul buang. Artinya apa? Artinya biasanya Bapak Ibu setelah mengolah atau membuat sesuatu itu sampahnya dikumpul lalu dibuang. Dan terjadi efek pembakaran bukan? Dibakar atau ada yang sudah ditanam? Mungkin di sini? Belum? Atau ada yang membuang ke sungai? Ada yang membuang ke sungai juga Pak? Itu yang bahaya, akan berdampak kepada lingkungan. Lalu kenapa kebiasaan masyarakat ini mempengaruhi pemanfaatannya? Karena mungkin sebagian masyarakat belum mengetahui bagaimana cara mengolahnya. Nah, seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, mungkin nanti kami akan mengajari Bapak Ibu mungkin saling berdiskusi karena kami pun sebagai mahasiswa belum tentu selevel dengan Bapak. Mungkin Bapak lebih tinggi daripada kami kan. Lalu ada juga solusinya. Yang pertama itu tadi pupuk organik kompos. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa kompos itu apa. Jadi kompos itu adalah pupuk yang berasal dari bahan organik. Lalu di sini mungkin sebagian besar ada yang bertani ikan Pak ya. Ada. Nah, itu dari sisa-sisa tadi jika tidak dapat kita olah menjadi pupuk, mungkin kita bisa mengolahnya menjadi pakan maggot. Jadi ternak maggot. Nah, maggot nanti itu mungkin bisa kita kasih ke ikan. Atau mungkin bapak-bapak yang suka menernak burung, nah itu bisa dijadikan pakannya Pak. Lalu jika kita sudah melakukan hal-hal positif itu, dampaknya kepada lingkungan apa coba Pak? Tanahnya akan menjadi baik atau menjadi tidak baik? Menjadi baik. Lalu berkurangnya mikroorganisme, pengurai dan fauna tanah itu akan berdampak pada tanah atau tidak Pak? Kira-kira. Nah seperti ini mungkin saya jelaskan. Di tanah itu kan Pak banyak mikroorganisme Pak. Nah jika dia selalu diberi pupuk kimia mungkin nanti banyak mikroorganisme yang mati Pak. Nah maka dari itu tanah tidak lagi menjadi subur. Lalu terjadinya siklus hara yang melemah, yang mana akan mengakibatkan produktivitas lahan menurun. Oke, mungkin lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita memanfaatkan sampah organik yang tadi saya sampaikan melalui kompos.
Nah, dari kompos ini nanti akan meningkatkan kesuburan tanah dan struktur tanah bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu dapat beralih ke biokonversi maggot, yaitu tadi ternak maggot dari hasil sisa sayuran atau bertani dari lahan, yang mana efeknya nanti akan mengurangi limbah dan menghasilkan nutrisi pada tanah. Lalu yang terakhir, itu bisa dijadikan pupuk cair seperti yang kami rekomendasikan tadi, yang mana nanti fermentasinya ini mudah dibuat di rumah. Kira-kira misalkan ini semua dilakukan sendirian, apakah berat atau tidak, Pak? Atau lebih baik dilakukan bersama-sama? Pastinya sama-sama kan, Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu strategi dalam meningkatkan kesadaran diri kita sebagai petani, dan kami pun mahasiswa dari pertanian, itu seperti yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini, mengikuti penyuluhan agar kita dapat mengetahui praktik-praktik dan tren-tren pupuk yang ada. Lalu yang kedua, pastinya nanti kami juga akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan pupuk ini dan bagaimana cara berkolaborasi antar pemerintah, desa, penyuluh, tokoh masyarakat dan warga. Lalu yang terakhir, di sini udah ada pembentukan kelompok tani, Bapak? Sudah ada. Nah, itu sudah biasanya misalkan lahan panen itu bekerja sama tuh masih sendiri-sendiri, Bapak? Sendiri-sendiri masih ya. Nah, mungkin dari pembentukan kelompok tani nanti itu ada baiknya jika Bapak Ibu membentuk seperti kelompok di mana itu membantu mengolah sisa-sisa bahan tadi atau lahan tadi menjadi bank sampah, di mana bank sampah ini nanti akan menjadi rumah sebagai tempat pembuatan pupuk organik atau pupuk kompos. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwasanya sampah organik ini bukanlah masalah, tapi berkah ekologis dan manfaat ekonomi bila dikelola bersama. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Nadina Nega Prameswara akan melanjutkan atau merangkum materi yang sudah teman-teman kami paparkan. Nah, di sini kami mengimbau atau mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana cara bertani yang menguntungkan, murah, dan menjaga tanah agar kami anak cucu bisa merasakan pertanian yang berkelanjutan. Nah, inti dari pertanian berkelanjutan yaitu ada produktivitas naik, biaya menurun, tanah terjaga, dan petani sejahtera. Jadi selama ini jika bapak dan ibu masih menggunakan pupuk pestisida kimia, mungkin hasilnya terlihat cepat, tapi itu lama-kelamaan tanah akan menjadi keras, unsur hara menurun, biaya naik karena membeli pupuk kimia lebih mahal kan Pak, dan tanaman makin rentan terkena penyakit Pak. Jadi kami menghimbau kepada bapak dan ibu-ibu agar mengurangi bahan kimia dan memanfaatkan bahan organik yang ada di sekitar rumah kita Pak. Nah, teknologi organik yang sangat cocok untuk petani yang murah, mudah, dan sudah terbukti adalah JMS Pak, atau Jada Microbial Solution. Next. Apa itu JMS Pak? JMS itu adalah pupuk organik. Mengapa harus JMS? Karena itu mengandung mikroba alami. Manfaatnya yaitu menyuburkan tanah, mengurangi bahan organik, menguatkan perakaran, dan mencegah tanaman menjadi sakit Pak. Ini biaya hampir nol karena bahannya sangat sederhana Pak, cuman air, kentang, daun kering, dan dikasih sedikit garam. Dengan ini kita tidak perlu membeli pupuk yang mahal, dan Jada Microbial Solution ini petani akan menurunkan biaya dan panen menjadi meningkat Pak. Next. Jadi kita rawat tanah kita kurangi bahan kimia, kita manfaatkan mikroba yang ada dari alam dengan pupuk JMS. Nanti setelah saya akan ada cara pembuatan pupuk ini Pak. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh
teman-teman saya ya, mungkin dari Bapak dan Ibu bisa memahami tadi apa yang disampaikan teman-teman saya ya, mungkin itu memang beberapa yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini ya. Mungkin sekiranya kita dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang dimanapun kami ada kekurangan dalam penyampaian, mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau bagaimana, itu pada kesempatan kali ini kita coba berdiskusi lah bagaimana menurut Bapak Ibu, ataupun ada yang masih bingung nih, nah bagaimana jika seperti ini atau bagaimana pertanyaan kita dapat membantu Bapak Ibu, mungkin boleh ditanyakan dan diskusikan pada sesi ini. Mungkin kita boleh lah saya membuka sesi diskusi kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilahkan. Oh ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok tani ingin menanyakan ya, karena kita ini kan sering menggunakan racun rumput itu, nah itu berdampak kepada tanah. Ya. Dan lagi yang satu lagi, kalau menggunakan istilahnya obat-obatan hama itu ada yang dari kimia itu kan, nah itu mempengaruhi tanaman kan? Nah itu saya rasa ya, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi Pak saya simpulkan sedikit, berarti itu pertanyaannya mengenai pestisida Pak ya kan, tentang ya untuk membasmi hama-hama yang terkait di lingkungan pertanian. Mungkin kalau menurut saya Pak seperti ini Pak, kalau kita menggunakan pupuk ataupun sebenarnya pestisida secara kimia sebenarnya boleh-boleh saja, dengan catatan seperti ini, ada kadar ataupun porsi nah yang sesuai Pak. Kalau memang kita menggunakannya porsinya sesuai dan itu memang sudah dianjurkan, tidak masalah Pak. Iya, namun memang betul jika kita lakukan secara rutin seperti yang disampaikan teman saya tadi, ada menyinggung mengenai hal tersebut, memang dia akan ke sistem ekologisnya ini apa, dia akan ke struktur tanah lebih, karena nanti terakhirnya dia akan menyebabkan struktur tanah tidak baik Pak. Nah misalnya perubahan yang tidak baik seperti apa yang bisa kita lihat secara terlihat itu, misalnya dari pertama awalnya kita melihat tanah berwarna hitam, berarti dia humus ini kan Pak subur. Nah lama-kelamaan warna hitam ataupun humus tersebut hilang karena kita menggunakan pupuk kimia, pestisida, sementara kita tidak menggunakan ataupun mencampur dengan organik Pak, seperti itu. Nah jikalau ada memang case, memang di desa-desa sebelumnya kami melakukan penyuluhan itu mereka mengatakan dikombinasikan Pak, jadi untuk menjaga suatu ekologisnya ataupun suatu tanahnya itu tidak rusak seperti itu ya, mereka mencampur pupuk kimia dengan catatan ada organik Pak, diselingi seperti itu Pak. Nah makanya memang sebenarnya sih boleh dilanjutkan, karena kan logikanya Pak seperti ini, tidak mungkin mereka buat pupuk pestisida kalau tidak ada untungnya ataupun tidak ada gunanya Pak. Nah seperti itu memang mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Cukup. Nah, mungkin itu Pak yang kita Pak. Cukup Pak. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang mendiskusikan? Yang lain yang masih kurang atau gimana gitu kan? Diskusi kita. Selain kentang apa lagi yang bisa dicampur dong? Yang mana Pak? Kentang lain dari kentang. Kalau ini campuran bahan yang sini Pak. Yang sini. Selain kentang mungkin yang bisa kita campur sebenarnya bahan-bahan organik yang lain Pak, bisa kita campur Pak. Yang mau sekiranya wortel ataupun yang lain, cuman dia lebih untuk menyuburkan tanah yang kami fokuskan pada materi kami ini memang kentang Pak. Karena sesuai kan Pak. Karena kenapa? Dia sebelum ada memang kami sudah konsultasi juga bersama dosen kami teliti beberapa bulan aja Pak, ada kan? Itu memang dia kentang ini lebih efektif Pak. Nah bisa memang bahan yang lain, cuman dengan catatan porsi-porsinya agak kurang ya Pak. Nah jadi kami anggap ini kami masukkan kentang aja Pak, karena kan memang kentang ini kayaknya dia ini kolaborasinya sangat efektif gitu Pak kan, jadi lebih bisa menyuburkan tanah seperti itu mungkin Pak. Kalau untuk bahan yang lain itu memang belum kami kaji, namun selanjutnya kami akan kaji lebih lanjut seperti itu Pak. So kalau itu ada ukuran. Iya Pak, ada Pak ukurannya. Mungkin boleh digolong bentar Pak ya, biar dilampirkan ya Pak, biar jelas.
Berarti ini belum ada pengapresiasian organ ya? Kopos-kopos yang apa belum ada? Makai ayam itu lah. Iya. Berarti nggak salah kami Pak ya? Ini memaparkan diskusinya Pak ya? Di sini yang ada pupuk saya yang ada tabur kan. Oh. Tadi itu ada yang ayam. Lebih simpel Pak ya? Iya. Bisa? Kalau itu untuk disemprot apa untuk ditaburkan kentang itu? Yang ini Pak, ini nanti ya Pak dicampurkan ke bahan lain kan Pak? Ya. Itu kan kita apakan nanti kita blender atau kita haluskan lah. Mau gimana pun intinya dia halus. Baru kita campurkan nanti ke air dan direndam beberapa hari. Nah itu udah bisa diaplikasikan Pak. Simpel seperti itu Pak. Gunanya untuk dimakan. Disemprot kan? Semprot boleh, disiram boleh. Yang mana yang lebih menurut orang Bapak Ibu lebih simpel lah. Mau siram gini aja boleh, mau Kami disiram, kalau kami disiram nggak bisa, itu kami air semuanya. Oh iya, berarti Semuanya air kan? Kami iya Pak. Disemprot pakai apa? Semprot aja. kalau disiram, semuanya air. Tanah. Iya Pak ya. Kami air semua. Oh iya. Mungkin boleh di atas paling atas. Nah ini Pak. Pertama kami menelitikan ini Pak ada senior saya yaitu abang tingkat saya bernama Abang Irfan dan dosen pembimbingnya atau pendampingnya itu Pak Elwa kalau pernah Bapak dengar Pak Elwa BP. Nah ini mereka mengadakannya di desa sendiri. Nah yang untuk CMS itu Pak di apa juga kayak kami di Sulugan gitu kan Pak. Nah ini boleh selanjutnya ada ya. Nah, ada. Lanjut ke langsung aja. Lanjut. Apa? Lanjut lagi. Lanjut. Naikkan lagi. Nah ini Pak, prosesnya dia di pertama kali Pak kita potong dan terus kentang. Nah untuk ukurannya itu dia di 100 gram, 50 100 gram. Tapi kami membikinnya di sini 100 gram. Nah itu nanti setelah itu ada daun campurannya Pak, daun kering. Nah daun keringnya itu dia 500 gram. Nah setengah kilo berarti kan Pak, itu daun keringnya. Baru yang selanjutnya ini air 10 liter Pak. Jadi dalam kandungan 10 liter ini dia dikandungkan ini Pak 100 gram kentang yang udah dihaluskan. Baru 500 gram sampai ini 500 gram ini lakukan daun Pak. Nah jadi di dalam satu ember biasanya Pak, gitu Pak. Dilakukan itu dan nanti kalau misalnya udah jadi kan Pak ini ukurannya kan kalau udah jadi gimana? Nah biasanya nanti per 10 liter ini ada nanti juga kita taruh di ini udah jadi misalnya di embernya yang 10 liter. Ada lagi kita buat di 10 liter dengan catatan ini 2 gayung aja dimasukin. Nah itu semua dicampur dengan air biar lebih banyak nanti kan Pak bisa berarti otomatis bisa berapa kan Pak? Nah jadi bisa dibocorkan untuk hektar atau berapa hektar seperti itu Pak. Nah, untuk apa ya Pak? Kadarnya nah, mungkin yang Bapak ada. Ada lagi Pak? Tanya. Bapak Ibu yang lain ada? Usia. Oh ya, boleh. Maksud daun ini itu daun apa itu? Ini Pak, daun-daun yang berserakan itu loh Pak, yang kita kutip-kutip itu Pak ya. Hah? Lebih bagus kalau memang ada lebih bagus ya, lebih bagus ya dari yang tadi. Ya. Karena kan kalau biasanya jerami baja ini kan lebih apa katanya? Spontan untuk apa? Nah mungkin ada bahannya atau sampelnya Pak. Nih, udah ada kami buat Pak, sampelnya. Demonstrasinya ya Pak. Ada lagi nggak? Ada di yang ya, Bapak Ibunya kan di mana ya? Boleh di. Oh enggak Pak. Jangan Pak, untuk tanaman Pak. Ya, cek. Ada senter sekali. Satu lagi dong. Ada lagi belakang. Ini apa kentang ya? Ya Pak ini Pak. Ini udah kami diamkan Pak. Memang sengaja sebelum kami kesini. Ya Pak. Kalau kentang kita bagus kan saya busuk bisa juga. Gimana Pak? Kentang ini kan rusak. Kentang yang kalau bisa kentang ini Pak yang bagus kalau bisa memang kentangnya ya. Cuman memang ada juga beberapa case yang bisa yang busuk juga.
Ya. Iya, karena memang ya ini Pak, kami kan memang belum kami rebus itu memang katanya yang bagus sesuai panduan itu memang harusnya bagus karena proses perebusan. Nah, kalau memang dia busuk takutnya dia ada beberapa kurang masuk kan dia mikroorganismenya itu kayak melawan gitu Pak. Nah, lebih baik bagus. Nah, cuma nanti kan rencananya juga akan selanjutnya memanfaatkan di mana yang busuk Pak. Bisa nggak kira-kira coba? Nah, ini memang masih berlanjut dikaji Pak. Ini mungkin sampelnya Pak. Nah mungkin ini deh Pak, memang warnanya kayak kalau dibilang orang kami bilang kayak tua gitu Pak, ayo kayak mabuan Pak. Cuman ya memang ini dia Pak, porsinya. Ini udah kami diamkan beberapa hari lah Pak. Ya 2 hari lebih. Ini siap dulu kan ya? Nah siap Pak, dikocorkan itu. Tapi dengan catatan campur air aja Pak. Nah langsung nanti misalnya kalau ini kan kondisinya lagi hujan atau gimana Pak, ya udah kita nggak usah kocorkan air lagi Pak. Kalau bisa langsung aplikasikan kapan aja, jadi kan nggak perlu air gitu Pak. Nah udah langsung taburkan air dengan catatan, nggak usah misalnya ini kan Pak, ya udah kita taburkan gitu aja sedikit-sedikit nggak Pak, nggak usah campur air lagi. Itu konsep campur air tadi karena dia tanah kami Pak, biar terserap. Ini kan dia udah basah, nggak perlu lagi Pak. Nah mungkin seperti itu. Selain padi, sayuran lain juga bisa. Sayuran lain itu Selain padi. selain padi Pak. Ya, seperti tanaman cabai. Bisa. Nah, bisa mungkin Pak. Setidaknya intinya dari apa ini Pak, dia organik aja Pak. Organik. Yang mana ya organik. Kalau untuk campuran Pak ya. Tapi kalau bisa itu kalau lebih disarankan Pak jerami padi atau ini yang apa tadi dilakukan dalam Pak. Lebih efektif sih Pak dibilang. Kan takutnya bukannya bagaimana kan Pak? Ada nanti di dalam suatu misalnya tanaman cabai ataupun cabai-cabai yang busuk ini ada yang berlawanan Pak. Nah seperti itu. Walaupun dia konsepnya sama-sama organik kan, biasanya betul kan Pak, organik ini dia mau berlebihan mau gimana pun dia kan nggak kenapa-napa. Nah kecuali pupuk kimia. Ada lagi nih Bapak Ibu, ibu-ibunya yang lain kan atau masih bingung kan atau apa? Biar enak kan diskusinya bagaimana kalau memang ada Bapak Ibu juga tahu. Nah kami biar belajar juga gitu Pak kan. Konsumsi udah semua nih kan Pak, boleh nggak sekalian dimakan? Ya kan biar agak lebih ya. Tapi kalau yang keluar ini jangan Pak. Nah, mungkin boleh saya dimakan Pak. Kami kan mau siap biar kita demonstrasikan dulu kan di sini. Nanti biar Bapak Ibu lihat sekalian makan aja Pak. Mungkin boleh rekan-rekan yang siapkan sini biar kita buat dulu kan. Bapak Ibunya biar tahu kan. Ya boleh. Nah, kalau yang 1 botol ini Pak untuk 5 liter aja Pak. Hah? Mau apa aja boleh Pak? Terserah Pak, bebas aja Pak. Karena dia konsepnya untuk dibuburkan tanah seperti itu Pak. Enggak. Iya. Boleh Pak. Karena tadi di sana itu kayak gitu juga Pak kan. Nanam padi di tanah keras malah lucu Pak. Nah jadi kami campurkan dulu di air kan Pak. Baru kami kocorkan itu Pak. Kocorkan gitu. Gimana Pak? Enggak pengaruh. Malah dia harus Pak tadi. Tapi memang ya itu Pak efeknya nggak kayak kimia. Dia nggak langsung di situ disemprotkan, di situ langsung dur nggak gitu Pak. Beda dia Pak. Ya kan? Ya, Kita coba ajak petani sharing pengalaman. Karena kami pun kan butuh apa juga ilmu kan. Karena pengalaman orang Bapak Ibu lebih dari kami jauh. Kami cuma mandiri aja di sana. Begitu Pak. Cuma kan Pak biasanya ada pengalaman dari Bapak yang kami nggak tahu, nah, mungkin kan bisa sharing-sharing. Itu kan nambah-nambah ilmu kami lah Pak, atau pengalaman kami juga kan. Ya nanti bakal nanti kedepannya juga sering-sering ketemu kita sih Pak. Ya di dia Pak. Boleh. Siap. Tapi ini kondisi hujan sekarang ini gimana nih Pak? Sawahnya? Kan produksinya gimana jadi ya? Hancur. Kenapa mana rencana ini di dalam waktu dekat ini ada nggak? Nah iya betul banget. Debit airnya tinggi banyak curah hujan Mas. Iya.
Cuman mereka nggak bisa lagi kalau menjual Pak, soalnya akses jalan mereka kan udah agak parah kan Pak. Itu balik kan? Iya, Pak. Ini Sumatera gitu, Aceh gitu. Gimana Pak? Ada Pak beberapa dari mereka Pak. Ya, ada juga. Cuman misalnya di sini lokasi kejadiannya mereka 1 kilo atau 2 kilo lagi Pak. Jadi nggak parah terdapat, tapi mereka untuk pulang ke sana sulit Pak. Nah, ataupun misalnya, iya betul Pak, nah, seperti itu Pak. Kayak teman saya juga satu keluarga Pak, dia ya ke Sibulde itu Pak, dari seperti itu kan Pak. Nah jadi dia mau pulang itu aturannya misalnya ongkosnya 30.000, jadi 500-an mutar aja lebih lama. Ya. Kalau jalur udara mungkin Pak. Nah, iya Pak. Kalau memang skala besar Pak, memang lebih bagus begitu Pak ya. Oh ya Pak ya. Lebih bagus Pak skala besar. Nah Pak, ini enggak, kalau ini langsung bocor tanah ini. Oh iya, jadi gini Pak, nanti dicontohkan segera Pak gimana, tapi biasanya dia nanti, itu kan ada lapuan daun, rentangnya kan udah harus kan Pak. Kalau misalnya langsung dicampur dia kan, itu otomatis nyampur kan Pak. Enggak lagi sistemnya, kita gini, cara pelaksanaannya nanti kita bikin kain-kain gitu Pak. Jadi kentang sama daunnya itu dikain-kain itu Pak. Nah, jadi yang kita butuhkan cuma zat dari kentangnya sama zat dari ini lapuan daunnya. Kayak serasa-serasanya itu dibilang Pak. Kan turun ke bawah, nah itu nanti ya Pak bercampur membutuhkan. Iya, betul. Ini kalau untuk apanya didiamkan 2 hari, 3 hari. Sebenarnya seperti itu Pak. Sampai dia halus Pak. Biasanya kalau halusnya itu tergantung apinya bagaimana kan Pak. Kalau api kuat dia 20 sampai 30 menit lah estimasinya. Halus penting halus aja kan Pak. Bisa digiling lah atau di blender ya. Biasanya kalau udah dia dipanasin gitu sih udah halus malah. Iya udah lunak ya Pak. Iya. Tapi Pak, kalau bisa fermentasinya itu 2 hari aja Pak. Kalau sampai seminggu itu baunya itu bener-bener. Bau. 2 hari aja cukup. Kami pernah fermentasi juga kalau ayam tadi. Ayam. Taruh di drum kan, bautnya lebih. Oh berarti itu campur yang Pak? Iya kan? Iya. Iya memang Pak. Tapi lebih bagus dia Pak, gitu. Ya lebih baut itu. Iya. Bautnya tahan memang. Iya memang Pak. Kalau 1 minggu boleh bilang. Bautnya mah. Cuman itu lah Pak, bingungnya Pak, kalau untuk tanaman ini yang bau-bau itu sehat sama itu. Ya. Lucu memang kan. Yes ya. Mengajari petani untuk membuat pupuk Ya, GMS. kan, Pak. Jadi nggak cuma materi aja kan Pak ya. Ayo. Betul Pak, betul. Kalau yang gini kan dia otomatis langsung kan Pak. Ada. GMS adalah sebuah larutan mikroba yang diciptakan untuk meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah. Larutan ini mengandung berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Nah ini gini Pak ya, pertama kan dia ini kentangnya udah direbus. Nah yang setengah kilo tadi kan. Tapi ini kita pakai 100 gram aja. Nah 2 atau 3 lagi Pak kan. Nah gini aja Pak. Nah ini kainnya tadi. Oh iya. Ini kasar. Nah ini Pak, dia kan udah kayak gini, kita haluskan Pak. Bisa dihaluskannya langsung dari apa namanya? Dari di sebelum di sini, bisa juga di sini Pak.
dia bisa di sini tinggal dulu aja Pak. Nah di sini kan Pak sampai halus. Gimana Pak? Enggak dari itu nggak apa-apa Pak. Yang penting untuk pengalamannya. Nah ini untuk 10 liter Pak. Ini kan cuma untuk misalnya kalau tidak tepat di sini, ini kan hanya untuk sebagai ini apa aja Pak? Ya contoh itu lah ya sampelnya kan Pak. Masih terekam. Ah, boleh juga Pak, iya boleh Pak, boleh. Siap Pak. Kalau yang gaduh-gaduhnya memang orang-orang ini lah Pak, yang lebih ahli. Jadi makanya memang mereka masuk. Itu Pak. Oh iya Pak. Udah Pak. Ini lah Pak. Kalau kami kayak gini ada nanti penelitian, ada kajian, sampaikan sini ya Pak. Udah pasti kan? Biar boleh ya. Betul. Ini dikat Pak, dikat. Nah, dikat udah jadi gini. Ditambah ya. Iya, ditambah, dah. Oke. Disiapkan lagi satu lagi Pak, daun lapuan. Ya, sampah. Lapuannya nanti Pak boleh di enggak. Ini habis kan Pak, direbus habis gitu dong. Iya Pak. Ini di apa aja, di remes-remes aja gitu Pak, boleh kan? Jadi sama daunnya nggak perlu lagi dibakar Pak, jadi bubuk aja. Iya. Tangan kayu itu dalam jasa. Dia tak dalam kayak itu kok. Iya, nampak Pak perubahannya memang. Makanya kalau memang misalnya dia lebih lama, nggak rindu kan Pak, karena bau kita pakai tangga kan Pak. Rindu kan, makanya 2 hari aja Pak. Dalam, ini daun kering, kentang. Dalamnya masuk mana? Ini aja. Kentang air. Dalamnya sudah diaduk ya? Iya, betul Pak. Dari dia Pak. Jadi dia nanti diikat itu Pak, ada di tali-talinya kan Pak untuk gantung dia Pak. Daun sama kentangnya. Iya. 2 hari baru jadi 2 ya? Nah, jadi 2 Pak. Itu siap lah Pak. Untuk tanaman yang sehat. Cuman dia nggak mabuk Pak tanamannya, enggak ya. Tua yang asli yang buat mabuk. Iya. Iya. Atau untuk jasa berapa banyak kalang Garam berapa banyaknya garam? Nah, garam Pak, biasanya 5 gram atau 1 sendok makan Pak. Ya, bukan 10 liter lagi Pak ya. Karena kita ke atas sendok jadi pakai Ya, pakai kira-kira aja Pak ya. tenang Pak, kita biasa kok kami di dapur Pak. Kira-kira begini lah ya. Jangan sampai kasihnya. Jangan aja Pak, boleh Pak. kalau banyak garam itu daun masih Iya Pak. Asin enggak? Cicip dulu. Dicicip dulu. Oke. Jangan kebanyakan Kak, nanti asinan. Tambah masak apa ya? Hah? Tambah masak apa? Gula merah. Bisa Pak. Mungkin, tapi kalau memang sesuai apa sini aja Pak. Iya, takutnya bisa berapa? Iya. Memang ada sih memang bilang Pak kalau gula merah bisa untuk pakan mikroorganismenya kan Pak, atau gula putih kan Pak. Cuman ini merasa garam bersama kentangnya udah ada
karbonnya gitu Pak, iya kan? Nah, iya betul Pak. Nah, iya. Seperti ini Pak, itu diremas Pak. Iya, sari-sarinya itu Pak. Ada nanti kan kayak garamnya kita lakukan ke dalam lagi. jangan. Takutnya nanti Kayak atas rumah kain gitu loh, peras kain. Kesantan. Iya. Capek kamu tulisan dulu gitu. Iya. Betul Pak. Siap. Nanti setelah ini Pak, udah kayak gini, ini tinggal kita diamkan Pak. Diamkan. Tapi dengan catatan wadahnya ditutup Pak. Ya, tutup Pak. Ya, rapat Pak. Bisa ya. Nanti. Boleh Pak ya. Langsung ada tutupnya Pak. Tapi kalau nggak ada, wadah kayak yang ini bisa, cuma kita bikin goni atau plastik lah Pak. Yang bisa kan? Bisa pastinya kan? Biar jangan ada udara masuk gitu. Jadi kan lebih cepat fermentasinya Pak. Gitu kan? Karena kita nggak ada gunakan M4. Nah, ini kalau M4 dia bisa, dia lebih cepat. Nah, campur nanti gula ataupun gula merah itu untuk pakan dari ini kan, M4 nya Pak kan? M4 tuh harus dicampur dengan gula dulu, setelah jadi berapa menit kan? Iya benar Pak ya. Baru itu kan? Ya benar. Cuman kami memilikinya memang tanpa pakai M4 Pak. Nah jadi kan M4 kan biar nggak beli Pak. Nah ini Pak, biar khusus semua organik. Iya. Udah bisa aja. Cuma untuk sampel aja. Nanti capek ya kalau Mas sampai pagi. Siap kan? Jadi Bapak Ibu, ini kan airnya udah berubah nih, tadi kan jernih ya, jadi dia terus seperti ini. Ya kan? Nah terus ini nih kita ikatkan yang ini, jadi dibiarkan berendam di dalam ember dan airnya ini selama 2 hari 2 malam. Lalu kita tutup. Nanti setelah 2 harinya itu baru bisa kita gunakan untuk menjadi pupuk, ya Pak. Nah mungkin ini Pak tadi Pak. Cuman ada catatan dari teman-teman saya ini Pak, ada diskusi tadi. Nah lebih bagus dia yang pertama itu dia kan tadi lama nih kita mengeluarkan serasanya karena itu kan sistemnya yang ditunggu aja Pak kan. Lebih bagus dia kalau ada di blender. Jadi kita nggak capek untuk serasanya itu kan Pak. Dia kan udah halus sekali, jadi tinggal diremes aja udah sekitar setengahnya atau gimana gitu Pak untuk efisiensi waktunya. Nah baru yang kedua tadi baru teman juga nyampaikan kalau memang misalnya dia ini kan takutnya kalau kita langsung tadi kan sampaikan ada yang Pak bahwasanya bisa langsung dikocorkan. Nah kalau memang untuk menjaga takutnya nanti kalau kita langsung ini udah selesai langsung dikocorkan gitu aja atau disiramkan ada yang bikin tanaman itu membuat lari atau bagaimana Pak, ini lebih bagus kita campurkan air aja Pak dan lebih aman kan Pak. Sama kayak metode misalnya udah kita komposkan TM itu kan Pak, itu kan harus dicampur air lagi. Nah seperti itu aja Pak, kita samakan seperti itu. Nah jadi ya takarannya seperti yang tadi 2 gayung aja nanti ini untuk 10 liter baru dikocorkan gitu untuk menyuburkan tanaman kan Pak. Biasanya kalau
itu dosen kami menyatakan itu dia sebelum tanam bisa karena biar subur kan ya betul kok untuk dasar dan fondasinya aja Pak, karena kan di bawah nanti biasanya kita taruh kotoran Pak ya kan. Kalau kami di sini nggak bisa dibocor langsung karena ini air semua kan. Ya support aja ya. Kami ini air semua sawah. Bapak juga ada kan pengen nanam misalnya di halaman rumah tuh nanam jahe, atau kayak terong kan di situ di rumah tuh kayak itu tuh bisa digunakan. Soalnya saya juga udah pernah gunakan kok di halaman saya tuh di nanam jahe dan kebetulan di rumahnya Aduh, Pak, daerah Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau ada apa ini kan? Ya nanti itu biar lebih apa? Ada? Cukup semua biar kita tutup kan? Oh belum. Jadi kalau sampah daun tadi bisa diganti dengan sampah batang padi misalnya. Bisa. Jerami padi bisa. Jerami padi itu kan? Iya Pak. Ini kan Iya Pak. Oh, kalau kentangnya dia Pak di 50 sampai 100 gram. Nah, untuk taksasinya itu 2 sampai 3 di sini. Kentang aja. 10 liter Pak. Ya, 3 buah kan kalau misalnya kita nggak ada timbangan kan bingung kan Pak timbangkan. Gimana timbangin ya itu aja Pak. Ya, ukuran kira-kira. Ibu-ibu udah paham lah biasanya. Apa yang mana Pak? Kentang jangan Pak, banyak kayak gitu Pak. Tempur kita. Coba, ada lagi Bapak Ibu yang mau apa? Ini kan udah sampai ini, siapa tahu ada yang nanya ini gimana, apanya atau ada masih bingung prosedurnya kan? Ada lagi? Yang nanya, siapa masih bingung, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Di daunnya tadi harus daun kering ya? Ya, ada Pak. Ya. Daunnya masih daun lari. Nah, kalau nanti daun yang hijau habis daun orang Pak. Iya, benar Pak. Iya, benar Pak. Kita manfaatkan sampah sih Pak, memang lebih tepatnya. Makanya tadi ada kawan teman bilang tadi untuk menyiapkan tempat sampah kan Pak. Jadi nyari daun, nyari apanya kan nggak pala repot Pak. Kami di sini sampah banyak korban. Iya, Pakai apa itu banyak? Iya siap. Iya Pak ya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bingung atau gimana kan atau sharing-sharing, ada yang mau disampaikan. Ada sebelumnya sudah pernah pakai pupuk organik lain nggak Pak selain tai ayam? Kemarin pernah dari Keong. Ya, dari Keong Mas. Oke, nanti video dikasih kan. Oh, jadi Kamu itu oh dan bingung ya. Oh terakhir kan? Iya Pak. Oh dari ini iya Iya, Keong ya Pak. Yang dari Jawa ya, yang masih kan? Jadi bapak-bapak ada lagi?